Shalom semua pemirsa program All by Grace yang berbahagia. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali dalam program All by Grace episode ke-190. Mari kita berdoa sebelum kita memulai program hari ini. Kami bersyukur Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, untuk segala kasih setiamu, kemurahan-Mu, pemeliharaanmu, pimpinan penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh ada sebagai kami ada Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu yang telah Kau nyatakan. Dan Tuhan, kami mau ikuti seluruh program episode 190 dari All by Grace. Tuhan pimpin waktu berikut ini, urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang mengikuti, biar kami semua boleh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Waktu telah singkat, sangat singkat, amat singkat. Waktu telah singkat, sangat singkat, amat singkat. Pergi jadikan semua bangsa murid Yesus Kristus Tuhan. Beritakan Injil, kabar baik bagi semua manusia. Bagi yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal selamanya. Cepatlah cari jiwa dan bawa kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Waktu telah singkat, sangat singkat, amat singkat. Waktu telah singkat, sangat singkat, amat singkat. Pergi jadikan semua bangsa murid Yesus Kristus Tuhan. Beritakan Injil, kabar baik bagi semua manusia. Bagi yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal selamanya. Cepatlah cari jiwa dan bawa kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Waktu telah singkat, sangat singkat, amat singkat. Waktu telah singkat, sangat singkat, amat singkat. Pergi jadikan. Ada seorang petani yang mempunyai seorang anak gadis yang begitu cantik. Suatu hari seorang pemuda datang kepadanya dan menyatakan niat hati untuk meminang dan menikahi si gadis. Petani itu berkata, "Anak muda, mari kita pergi ke ladang. Saya akan lepaskan 3 ekor banteng satu persatu. Jika kamu bisa menangkap ekor dari satu banteng saja, aku akan mengizinkan kamu untuk menikahi putriku." Gembira mendengarnya, mereka pun pergi ke ladang dan si petani melepaskan 1 ekor banteng besar sebagai yang pertama. Pemuda tersebut belum pernah melihat banteng sebesar itu. Ia ketakutan lalu memilih untuk membiarkan banteng itu lewat begitu saja dengan harapan menunggu banteng berikutnya. Setelah itu banteng kedua pun dilepas dan kali ini bantengnya juga besar dan lebih garang lagi. Ia menyesal kenapa tadi tidak menangkap ekor dari banteng yang pertama saja. Tetapi ia mengingat masih ada 1 banteng yang terakhir akan segera dilepas dan berharap untuk boleh mencoba kesempatan terakhir. Tak lama kemudian kandang dibuka dan banteng ketiga pun dilepas. Banteng itu agak kecil dibanding dengan kedua banteng terdahulu. Pemuda itu berpikir ini kesempatan yang mudah. Dia menunggu banteng itu lewat untuk segera menangkap ekornya pada waktu yang tepat. Tapi rupanya banteng kecil itu tidak memiliki ekor. Dengan demikian, pemuda tersebut kehilangan kesempatan dan pupuslah harapannya
untuk menikahi putri sang petani yang cantik itu. Mungkin Anda pernah juga mempunyai pengalaman serupa, yaitu kesempatan yang sudah ada telak-telak di depan mata, tetapi terlewatkan begitu saja dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tidak jarang kita alami kehilangan kesempatan, semisal kehilangan kesempatan untuk mendapatkan diskon besar, harga khusus dalam masa promo berbelanja online. Namun karena terlambat check out, akhirnya kehabisan voucher promo tersebut. Kehilanganlah kesempatan kali ini. Ada juga orang yang karena takut ditolak, sehingga ia melewatkan kesempatan untuk menyatakan perasaannya terhadap wanita idamannya. Karena merasa diri kurang kompeten, tidak sedikit orang juga kehilangan kesempatan untuk bekerja di sebuah perusahaan yang sedang memberikan lowongan kerja. Ada juga orang yang menyesali dirinya karena tidak memaksimalkan kesempatan yang ada untuk belajar ketika di bangku sekolah. Demikian juga ada orang yang karena menunda-nunda untuk memberitakan Injil kepada keluarganya yang belum percaya Tuhan Yesus. Sekali kesempatan terlewatkan, keluarganya itu sudah terlanjur terbawa kepada keyakinan yang lain, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Kalau saja waktu dapat diputar kembali, kalau saja ada kesempatan kedua, tentu kesempatan yang dimiliki tidak akan dibiarkan berlalu begitu saja dengan sia-sia. Seseorang yang sudah banyak pengalaman dalam berbagai hal dalam kehidupan ini, ia berkata sebagai berikut: orang sukses yang bijak adalah orang yang selalu mampu melihat, menanggapi, menangkap, dan menggunakan dengan maksimal setiap kesempatan yang ada. Bahkan ketika tidak ada kesempatan pun, ia akan menciptakan kesempatan. Ketika kesempatan berlalu, ia akan selalu menantikan datangnya kesempatan yang baru. Bagi penggemar musik legendaris, pasti mengenal yang namanya Frank Sinatra. Kisah pasang surut kehidupannya cukup panjang dan tidak kita sebutkan, namun kisah titik balik suksesnya karir dari Frank Sinatra sebagai seorang penyanyi sungguh menginspirasi. Salah satu sumber mengatakan Frank Sinatra pernah bekerja sebagai seorang pelayan sebelum berhasil menjadi penyanyi yang terkenal, sekalipun ia memang memiliki bakat tarik suara. Pada suatu hari ketika sedang bekerja, Frank Sinatra melihat Harry James, pengusaha yang terkenal dalam bidang industri musik, sedang duduk di sebuah meja. Frank menangkap kesempatan yang ada dan menghampiri serta membersihkan meja pengusaha itu sambil bernyanyi untuk menunjukkan kemampuannya. Dari momen itu, Frank direkrut dan dibina oleh pengusaha tersebut untuk menjadi seorang penyanyi yang diajak bergabung dalam band mereka. Dan dari sanalah Frank Sinatra mulai merilis rekaman komersial pertamanya yang kemudian mengantarkannya berlanjut menjadi penyanyi terkenal sejak saat itu. Seyogyanya lah kita menjadi orang yang selalu peka, siaga penuh, sigap tanggap, jeli untuk melihat setiap kesempatan yang datang, lalu menangkap, memegangnya dengan segera pula. Jangan sampai kita lalai menyikapi datangnya kesempatan itu. Dalam realita, tiap orang mempunyai pandangan dan sikapnya sendiri soal kesempatan. Ada yang berpikir kesempatan masih ada. Kalaupun tidak memperoleh kesempatan yang sama, bisa saja kesempatan yang lain yang ini sudah lewat, tunggu saja yang lain tiba. Namun ada pula yang berpikir, justru karena kesempatan belum tentu datang dua kali, jadi saya harus tangkap, pegang, ambil, dan maksimal pergunakan kesempatan yang saya tangkap itu. Di satu sisi memang ada benarnya, namun jika kurang berhikmat, justru yang sering terjadi adalah beberapa hal penting menjadi tak terselesaikan atau hanya dikerjakan setengah jadi saja. Mereka yang bersikap demikian justru kurang mempertimbangkan beberapa segi, mungkin juga karena
tidak meminta hikmat dari Tuhan untuk kesempatan mana yang harus diambil, mereka dengan gegabah membuat beberapa keputusan-keputusan. Ada juga yang berdalih, ya saya berikan saja kesempatan untuk orang lain. Janganlah selalu kesempatan hanya bagiku saja. Orang lain tak kebagian jatah nanti jika tidak berhati-hati. Bisa jadi pada akhirnya malah terbangun karakter yang hanya ingin santai, terlena dan maunya berada di zona nyaman, jaga aman, sehingga apa yang seharusnya bisa dikerjakan malah diberikan kepada orang lain dengan alasan agar mereka memperoleh kesempatan. Ada sebuah pepatah Tiongkok kuno yang menyatakan, you cannot jump into the same water. Atau jika diterjemahkan bebas artinya, Anda tak dapat melompat ke dalam air yang sama. Ini berbicara mengenai waktu yang terus berjalan seperti sungai yang terus mengalir, sehingga ketika kita melompat ke dalamnya, tidak mungkin lagi kita melompat ke dalam air sungai yang sama. Karena air sungai itu terus mengalir, sehingga air sebelumnya telah mengalir jauh ke depan pada saat kita melakukan lompatan kedua. Demikian juga kesempatan dalam kehidupan kita. Ketika kita melewatkan satu kesempatan, yang satu itu tidak pernah akan kembali. Yang ada adalah kesempatan yang baru dan yang tidak sama. Tidak akan pernah ada jaminan bahwa kesempatan yang baru itu pasti akan ada lagi. Tema program All by Grace episode kali ini adalah selalu menghargai kesempatan. Kiranya melalui pembahasan tema ini kita dapat dimengertikan bagaimana untuk menghargai, mengenali, peka, melihat, menangkap setiap kesempatan yang Tuhan berikan, serta mempergunakan kesempatan itu dengan maksimal agar kita dapat menjalani kehidupan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan bagi kehidupan kita, dan kita boleh menjadi berkat bagi sesama, bahkan nama Tuhan pun dipermuliakan melalui kehidupan kita. Mari kita belajar bersama, selalu menghargai kesempatan minimal dalam hal-hal berikut, antara lain. Yang pertama, kekosongan batin dapat terpenuhi dengan mengenal, percaya, dan menerima Yesus, Sang Pencipta, Juru Selamat umat manusia. Sudah tak asing lagi bila kita membaca berita tentang bagaimana seseorang yang kaya raya, terkenal, punya banyak penggemar, tetapi memilih mengakhiri hidup mereka sebelum waktunya. Ini sangat miris, bahkan tragis. Karena secara kasat mata mereka memiliki segalanya. Hidup mereka seharusnya penuh kebahagiaan. Berawal dari seorang yang dipenuhi ambisi, mimpi, cita-cita, mereka mendaki anak tangga sosial, beroleh harta, nama, fans, dan hal-hal lainnya yang membuat orang lain pun ikut terkagum. Namun sayangnya, seiring dengan mereka mendaki semuanya itu, mereka malah merasa seolah-olah pendakian yang tak berujung. Pada mulanya mereka berpikir, jika dapat mencapai titik ini, maka aku akan puas, aku akan bahagia. Ternyata tidak demikian. Kekosongan batin tetap saja terasa. Kebahagiaan malah semakin menjauh seiring dengan perjuangan pendakian. Lelah, kecewa, karena tak kunjung temukan jawaban atas apa yang menggelitik di hati dan batin mereka. Akhirnya mereka berpikir, kalau hidup seperti begini terus, capek deh. Buat apa hidup terus demikian? Tak lama kemudian, berita kepergian mereka untuk selamanya bermunculanlah di media. Tak hanya mereka yang kaya, jaya, ternama, bahkan semua orang memiliki ruang kosong atau hampa di dalam batinnya. Sebagaimana dikatakan Blaise Pascal melalui salah satu quotes-nya yang terkenal, yaitu ada kekosongan yang dibentuk Allah dalam hati setiap manusia yang takkan dapat diisi oleh apapun selain hanya oleh Allah Sang Pencipta. Harta, nama beken, pasangan hidup,
kenikmatan materi, pelesiran keliling dunia. Tidak ada yang dapat memenuhi kekosongan batin. Hanya ada satu pribadi yang sanggup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Namun masih banyak orang yang belum mengetahui, apalagi menemukannya. Seharusnya kita bersyukur karena sudah mengenalnya dan hidup kita sudah diubahkan menjadi ciptaan baru, sehingga dapat mengalami hidup yang dipenuhi dengan sukacita, pengharapan, kekuatan, gairah, dan semangat baru yang tidak bisa dibeli dengan uang seberapapun. Lalu bagaimana dengan mereka yang belum mengenalnya? Itulah kesempatan bagi kita, bagi Anda dan saya, untuk memperkenalkan sang pengisi kekosongan batin, yaitu Yesus Kristus, kepada mereka. Kita harus mengawali dengan mendoakan mereka, memohon agar Tuhan membukakan pintu-pintu kesempatan bagi mereka dan bagi kita, untuk mereka dapat mengenal dan kita memperkenalkan Tuhan Yesus. Tetapi harus kita sadari bahwa kesempatan itu pun tak selamanya tersedia dan sangat tergantung bagaimana kita menanggapinya. Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saya pernah memiliki pengalaman terkait hilangnya kesempatan untuk membawa nenek saya sendiri, supaya dia bisa mengenal dan percaya Yesus Kristus. Latar belakang nenek saya, ia memiliki berbagai macam pegangan atau keyakinan yang menurutnya bisa memberikan keselamatan, keamanan, kepuasan batin. Tetapi nyatanya, ia tetap saja merasa ada kekurangan sesuatu, ada kekosongan dalam batinnya, sehingga suatu hari ia minta saya untuk mengajaknya ke gereja. Namun saya waktu itu masih remaja, saya menunda kesempatan tersebut dan mengabaikan permintaannya. Saya pikir nanti sajalah, toh masih juga ada kesempatan lain. Tetapi tanpa disangka, ia malah meninggal dunia secara tiba-tiba dan saya kehilangan kesempatan untuk selamanya. Bagaimana bisa saya mengajak dia ke gereja? Tak ada lagi kesempatan untuk memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang mampu mengisi kekosongan batin dan yang dapat menyelamatkan. Saya menyesal amat sangat, rasa tertegur hati sanubari setiap mengingat kesempatan yang saya abaikan itu untuk memperkenalkan Yesus kepada nenek sendiri. Saya sadari bahwa dengan meratapi atau lakukan apapun akan membawa nenekku kembali. Kesempatan telah berlalu. Pengalaman ini sungguh telah menjadi pengingat, pendorong dan pemacu semangat saya agar dapat selalu menghargai kesempatan untuk mengabarkan Injil dan memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Apalagi saya sendiri pun pernah mengalami betapa kosongnya hidup sebelum mengenal Yesus Kristus. Bersyukur saya telah menemukan dan percaya serta menerima Yesus yang memberikan makna dan warna baru bagi kehidupan saya. Secara pribadi, saya sudah menangkap kesempatan yang berharga untuk menemukan dan percaya dan menerima tawaran keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah Anda juga bersedia menerima tawaran Tuhan Yesus tersebut? Saya pernah mengunjungi seseorang yang masih merupakan kerabat atau keluarga jauh yang sedang menderita penyakit aneh tapi parah. Bahkan dia sampai pernah berkata kepada seseorang, kalau ada yang bisa menyembuhkanku, aku akan rela memberikan separuh harta kekayaanku kepadanya. Ketika mengunjungi kerabat tersebut, mulai dari pintu masuk, menyusuri ruang demi ruang rumahnya, saya berkesimpulan bahwa orang ini sebenarnya sudah berusaha mencari cara untuk mengisi kekosongan dalam batinnya, namun tetap tidak menemukannya. Ia mencari jawaban, tetapi mencarinya di tempat yang salah. Ketika memperkenalkan dan menceritakan tentang Yesus kepadanya, ia dengan halus menolaknya. Karena dalam benaknya, ya semua orang punya jalannya,
tersendiri untuk memenuhi kekosongan batin, keselamatan dan kebahagiaan hidup. Beberapa hari kemudian setelah perjumpaan saat itu, saya dengar kabar bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia. Sungguh miris, menyedihkan, dan sangat disayangkan ketika melihat ada orang-orang tetap saja berpegang pada apa dan siapa yang mereka pikir dapat membuat mereka bahagia, terpenuhi kekosongan batin dan memberikan keselamatan. Namun mereka tidak mendapati, sementara Sang Pencipta, Sang Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus, dengan tangan terbuka menunggu untuk menyambut dan memberikan apa yang selama ini dicari oleh mereka. Banyak dari mereka tidak menyadari, sehingga lalai untuk berpikir bahwa kesempatan hidup di dunia ini sungguh terbatas. Setiap saat dapat berakhir tanpa diketahui, dan tak seorang pun mampu mengubah atau memperpanjang kesempatan hidup. Karena itu, sadarilah bahwa kesempatan hidup di dunia ini sungguh amat sangat terbatas. Hal kedua, kita harus menghargai kesempatan dalam hal terbatasnya kesempatan hidup di dunia. Ketika menghadiri sebuah pemakaman kerabat, pandangan saya tertuju kepada beberapa batu nisan yang menunjukkan identitas sang mendiang. Terlihat tak sedikit orang meninggal dunia di usia muda, baik karena kecelakaan, sakit penyakit, atau berbagai alasan lainnya. Mengikapi kenyataan itu, saya pun merenung sejenak dan rasa sayang ya, betapa banyak orang yang menghabiskan waktu mereka, kesempatan, dan hidup dengan tidak menyadari terbatasnya kesempatan hidup yang dimiliki, sehingga mereka menyikapi hidup seolah-olah hidup ini masih lama, masih panjang, masih banyak kesempatan, dan mereka memilih untuk bersantai ria, berhura-hura, ya, bersenang-senang dahulu, padahal tak seorang pun yang tahu dengan pasti masih berapa banyak sisa waktu bagi mereka hidup di dunia ini. Mencermati kenyataan yang ada, berapa banyak kenalan kita, teman, saudara, keluarga, dan orang-orang dekat yang sudah tiada. Mereka sudah meninggalkan dunia ini. Seharusnya kita sadari, sekiranya kita masih memiliki napas di kandung badan, berarti kita masih memiliki kesempatan untuk melakukan banyak hal yang berfaedah bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, gereja, sesama, bangsa, dan negara, sehingga hidup kita akan menjadi berarti, bernilai, dan berdampak, tidak hanya untuk selama hidup di dunia ini, bahkan sampai hidup di dalam alam kekekalan nanti. Seorang pengusaha kaya sukses dan sangat menjaga kesehatan dengan berolahraga secara rutin setiap pagi dan sore. Istrinya sebelum berangkat ke airport di Singapura menelpon HP-nya agar menjemput, dan ia menjawab oke. Tapi sebelum jemput, ia akan mencukur rambut dulu di barbershop langganan. Tanpa firasat apa-apa, tanpa prasangka buruk apapun, setibanya sang istri di airport Jakarta, Pak supir menjemputnya sambil menunjukkan wajah sedih, mata memerah dibasahi air mata, lalu menyampaikan kabar duka kepada sang istri pengusaha bahwa suaminya sudah tiada ketika sedang cukur rambut di barbershop. Saya sempat menghadiri rumah keluarga yang ditinggalkan dan mencoba untuk menghibur serta mendoakan mereka. Sungguh miris, bukan? Dan menyedihkan kejadian semacam itu. Tanpa sangka, tanpa duga, tanpa tanda-tanda. Namun kesempatan hidup manusia yang terbatas itu sungguh begitu nyata. Suka atau tidak suka, sekeras apapun usaha kita menunda, saatnya akan tiba. Kesempatan hidup habis jatah. Nyawa dan napas pun menjadi tiada, berlalu sirna. Bila kesempatan hidup sudah tiada, semuanya berakhir, berlalu sudah. Oleh karena itu, hargailah selalu setiap kesempatan yang ada.
Dengarkan catatan Alkitab, bagaimana penulis pengkhotbah menuliskan dalam pengkhotbah pasal 8 ayat ke-8. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Ada lagi seorang pengusaha Kristen yang sukses dan diberkati Tuhan hingga memiliki banyak harta dan kaya raya. Suatu malam putranya yang masih terbilang berusia muda tiba-tiba minta istirahat ke kamar sehabis makan malam bersama. Tapi tak disangka pamitan tersebut merupakan kesempatan terakhir hidupnya, karena setibanya di kamar ia terbaring istirahat, namun istirahat selamanya, menghembuskan nafas terakhir alias meninggal dunia dalam usia yang relatif muda. Harta benda, rumah mewah, keluarga yang bahagia memang dapat menandakan berkat anugerah Tuhan yang berlimpah. Namun tak satu pun yang terjamin akan tetap ada dan menjadi milik kita, apalagi dinikmati selamanya. Sebab kesempatan hidup ini sangat terbatas. Sangat benar ungkapan penulis dalam kitab Pengkhotbah yang mengatakan dalam pasal 6 ayat kedua, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Adalah baik selagi kita diberikan kesempatan hidup, terlebih lagi dipercayakan juga harta benda dan kekayaan yang berlimpah sebagai bentuk dari berkat Tuhan, anugerah dan kasih karunia Tuhan. Janganlah kita menjadi takabur, lupa diri, tinggi hati, menjadi hartawan, bersikap sepertinya kita adalah tuan atas segala harta benda. Seyogyanya lah kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan karuniakan juga kuasa untuk kita menikmatinya secara sewajarnya. Tidak bereiforia, lupa diri dari mana kita berasal, tidak mengadopsi gaya hidup orang dunia yang memamerkan kemewahan, materialistis, hedonisme, menuruti keinginan daging, berkompetisi dengan mereka yang sedemikian dan yang sedemikian, supaya kita tidak sampai kehilangan identitas diri, jati diri, dan warna asli diri kita, sebagaimana seharusnya kita miliki selama berada hidup di dunia ini, berperan sebagai saksi, garam, dan terang bagi sesama manusia. Sah-sah saja jika Tuhan mengaruniakan kuasa untuk kita menikmati segala berkat dan anugerah yang telah diberikan, selama kita bisa selalu menghargai hidup dan kesempatan yang ada tanpa melupakan keterbatasan kesempatan hidup di dunia ini. Karena itu, jangan sampai kita terlena, terpaku, terpesona, terikat terhadap semua berkat yang terlalu asik menikmatinya hingga melupakan Tuhan Sang Pemberi berkat. Jangan sampai lupa bahwa kita ditebus, diselamatkan bukan sekedar untuk menikmati hidup sendirian secara egois, melainkan kita senantiasa ingat akan prinsip bila hidup kita diberkati, haruslah dapat menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Bila kita menyikapi kesempatan hidup yang terbatas ini dengan hikmat, kita takkan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Sebaliknya, kita akan menggunakan dengan maksimal kesempatan hidup, tidak hanya demi menikmati segala berkat, menikmati hidup baru, yaitu hidup yang sudah terpenuhi kekosongan batin, hidup yang dinamis, hidup yang berfokus dan bertujuan untuk menaati kehendak dan perintah Tuhan tanpa terkecuali. Kita harus mempergunakan kesempatan hidup dengan maksimal agar melalui kehidupan kita sedapat mungkin
kita dapat memperkenalkan Tuhan Yesus yang sanggup memenuhi kekosongan batin, yang mampu mengampuni dosa, yang sanggup menyelamatkan, dan yang memberikan hidup kekal di surga. Kita harus selalu menghargai kesempatan itu, mengingat kesempatan hidup setiap orang sangat terbatas. Jangan sampai seorang pun kehilangan kesempatan untuk mengenal, percaya, dan menerima Yesus Kristus, supaya mereka bisa diselamatkan dan kekosongan batin mereka dapat terpenuhi. Hidup pun dapat diperbaharui. Masih banyak orang yang belum menemukan jalan yang pasti untuk dapat masuk ke surga, sementara pilihan harus mereka buat sebelum kesempatan hidup di dunia ini berakhir. Jika kesempatan hidup sudah berakhir di dunia ini, maka terlambat sudah. Mereka tidak memiliki kesempatan lagi untuk membuat pilihan terkait keselamatan mereka, terkait hidup kekal di surga. Mungkin di antara pemirsa ada yang masih bimbang terkait keselamatan dan hidup kekal. Selama masih ada napas hidup, masih ada kesempatan terbuka bagi Anda untuk menerima tawaran dari Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya adalah jalan kebenaran dan hidup. Ingatlah, suatu saat hidup kita ini akan berakhir di dunia ini. Karena itu, pastikan Anda mau membuat pilihan yang tepat, yang akan menentukan di mana Anda akan mengisi hidup di alam baka kekekalan setelah hidup di dunia ini usai atau berakhir. Bagi kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita masih diizinkan hidup di dunia ini. Bersyukurlah, karena kita sudah menjadi ciptaan baru. Kita memiliki tujuan yang baru, hidup menjadi penuh arti dan nilai. Jalanilah hidup yang Tuhan berikan ini dengan penuh syukur, karena ada begitu banyak orang yang ingin menikmati berkat yang Tuhan berikan, tetapi kesempatan tidak mereka miliki. Kesempatan untuk melayani Tuhan itu adalah yang harus kita hargai. Yang ketiga, sebagai orang-orang yang telah ditebus, kita diberikan kesempatan berpartisipasi dan menjadi rekan sekerja Tuhan di ladangnya dalam dunia ini. Hargailah kesempatan yang Tuhan berikan agar kita dapat hidup dengan melayani Tuhan dan sesama. Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa jika kita diberi kesempatan untuk tidak hanya melayani Tuhan dan Raja kita Yesus Kristus, tapi kita dapat juga melayani bersama-sama dengan Tuhan. Momen sekecil apapun, sesederhana apapun, tetap adalah kesempatan yang harus dihargai. Melayani Tuhan tak harus menunggu kesempatan besar seperti berkhotbah di atas mimbar atau keliling dunia untuk beritakan Injil. Tuhan Yesus telah katakan, kita ini akan menjadi saksinya, mulai dari Yerusalem, yang dapat diartikan sebagai tempat di mana kita berada saat ini. Ada seorang wanita yang rindu melayani Tuhan di gereja, tapi sulit mengatur waktunya karena harus membantu usaha suaminya, menjaga dan mengasuh anak-anaknya yang sudah mulai remaja. Pada saat demikian, perlu ada perhatian khusus. Walau demikian, dia tetap saja setia mengikuti segala ibadah di gereja. Di tengah keterbatasan yang ada, Tuhan memberinya hikmat dan kesempatan juga untuk melayani. Ia mulai melayani dengan sediakan makanan bagi pemuda-pemudi gereja yang datang untuk latihan di tengah minggu. Ia melayani orang-orang tua yang datang beribadah dan butuh bantuan agar dapat menaiki tangga misalnya. Ia juga menjadi ushers atau penyambut, pemerhati jiwa, dan banyak lagi pelayanan-pelayanan lain yang sedapat mungkin dia terlibat. Semakin ia melayani Tuhan, semakin pula ia
mengalami pemeliharaan dan berkat Tuhan bagi kehidupannya. Boleh kata, hampir tidak pernah ia mengalami kekurangan dalam hal keuangan, karena selalu setia ia menabur, memberi dalam gereja Tuhan. Dari tadinya yang susah ke gereja karena tidak memiliki kendaraan yang memadai, kini diberkati Tuhan dengan sebuah mobil atau kendaraan beroda 4, sehingga dapat sekeluarga bersama ke gereja. Dari yang susah ekonomi, hingga harus membantu suami berjualan, kini menjadi donatur yang setia di gereja, yang selalu siap mendukung setiap kegiatan rohani dan pelayanan gereja. Dari seorang yang peta lidah, bingung bagaimana berbicara dengan jiwa baru, kini dapat dipakai Tuhan untuk melayani sebagai pemerhati jiwa-jiwa baru yang datang ke gereja. Semua ini diawali dari pilihan sang wanita tersebut agar memaksimalkan setiap kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Menyadari kasih karunia Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupannya, ia semakin memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan ini. Bahkan dia menyerahkan hidupnya untuk lebih-lebih lagi dapat melayani Tuhan. Janganlah menunggu sampai waktu yang tepat, sampai dapat kesempatan yang tepat sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau menunggu sampai sudah mapan, sudah mampu, sudah kaya, sudah tidak sibuk, dan masih banyak lagi alasan lainnya hanya demi penundaan. Dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 tercatat demikian, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Tentu saja ini tidak mudah, karena ketika memilih untuk melayani berarti memilih berkata tidak terhadap kesenangan diri, kepentingan pribadi, atau kenikmatan dunia. Ada saja yang harus dikorbankan, dan tidak ada jaminan pula segalanya akan menjadi lebih baik, lebih mudah, lebih lancar. Kepekaan dan hikmat dari Tuhan sangat kita butuhkan agar dapat melihat kesempatan demi kesempatan yang mungkin bisa saja tersamarkan atau berwujud dalam berbagai rupa. Perhatikanlah di sekitar kita. Mungkinkah sebenarnya ada banyak sekali kesempatan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, tapi justru karena kita terlalu berfokus kepada bentuk kesempatan yang berbeda, sebagai akibatnya kita tidak dapat melihat kesempatan yang berhamparan di depan mata. Mungkin saja customer yang selalu datang pada saat shift kita bekerja merupakan kesempatan membuka percakapan lebih mendalam dengannya dan memperkenalkan Tuhan Yesus kepadanya. Mungkin rekan kerja yang reseh, yang menjengkelkan itu merupakan kesempatan berharga bagi kita untuk menjadi cerminan kasih Kristus dan perpanjangan tangan Tuhan bagi orang tersebut. Anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita di rumah kelihatannya bisa melelahkan, memancing emosi, menguras waktu, tetapi bisa saja itu adalah kesempatan emas bagi kita untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran Tuhan kepada mereka sejak mereka muda. Permisi tanya, bila hari ini kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, maukah kita mengambil kesempatan tersebut? Walau tidak sesuai dengan passion atau minat kita, selera kita, walaupun mungkin mengusik kenyamanan kita, bahkan menuntut kita berkorban lebih, maukah kita melakukannya? Jangan sia-siakan setiap kesempatan untuk melayani Tuhan sekecil apapun. Karena walaupun kecil dan tampaknya tidak dihargai manusia, tetapi itu berharga di mata Tuhan. Ingatlah
Betapa besar kasih Tuhan Yesus, hingga tak satu pun yang disisakannya, termasuk nyawanya juga Dia telah berikan. Maka dengan apa lagi dapat kita balas semua kebaikan dan kasih-Nya yang demikian agung dan ajaib, selain memberikan apa yang kita miliki kepadanya, mulai dari waktu, tenaga, harta, maupun nyawa. Dapat memberi kepadanya pun merupakan kesempatan dan kasih karunia dari Tuhan. Adalah bijak jika kita menghargai kesempatan untuk melayani dan memberi. Katakanlah pada Tuhan, Tuhan, inilah hidupku, pakailah bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagi-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu,
penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Yang terakhir, yang keempat, kita harus selalu menghargai kesempatan dalam hal memberi. Ketika sudah diberkati Tuhan, banyak kali kita cenderung terfokus kepada pemenuhan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan hati. Itu umum. Sah-sah saja memiliki keinginan, tapi bila demi memuaskan keinginan sampai kita mengorbankan kesempatan terhadap hal-hal yang bernilai kekal, maka kita harus cross-check kondisi hati kita. Siapakah pemilik dari semua yang ada pada kita? Sebenarnya Tuhanlah pemilik. Kita hanya penata layanan, bendahara yang dititipkan segala sesuatu dari Tuhan. Seyogyanya lah kita memandang berkat yang diberikan kepada kita sebagai kesempatan untuk dapat melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Ada seseorang yang setiap kali menerima berkat Tuhan selalu bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau ingin pergunakan berkat ini? Tuhan pun mengarahkannya untuk menjadi berkat bagi beberapa orang, hingga terkadang hanya sisa sedikit bagian bagi dirinya sendiri. Tetapi ia senantiasa teguh dengan sikap hati, toh semua ini memang tidak kumiliki sebelumnya. Ini pemberian Tuhan. Jika Tuhan minta kembali, ya tidak masalah. Numpang lewat saja. Terhadap orang demikian, Tuhan membuktikan dirinya adalah Tuhan yang setia. Orang itu tak pernah berkekurangan. Sebaliknya, semakin dia diberkati, sehingga ia pun semakin memberi lebih lagi, menginvestasikan hartanya bagi hal-hal yang bernilai kekal. Kesempatan mengelola berkat pemberian Tuhan adalah selama kita masih hidup di dunia ini. Ketika kesempatan hidup berakhir, tak satu pun harta yang dapat kita bawa ke alam baka nanti. Untuk apakah dan untuk siapakah kita kumpulkan semua harta di dunia? Kalaupun kita kumpulkan untuk generasi yang akan datang atau keturunan kita, tidak pernah ada jaminan bahwa mereka dapat memanfaatkannya dengan baik, tepat dan benar. Sebaliknya, mungkin saja malah berujung menjadi jerat bagi mereka. Tidaklah heran jika Yesus memberi nasihat terkait hal ini dalam khotbahnya yang tercatat dalam Injil Matius pasal ke-6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita dapat mengumpulkan harta di surga dengan cara menangkap setiap kesempatan untuk menjadi berkat, dengan memberi dari apa yang kita terima dari Tuhan. Namun harus selalu diingat bahwa kesempatan belum tentu selalu ada. Karena itu, marilah kita menghargainya sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Daud, yang dikenal sebagai raja yang sangat termasyhur di bangsa Israel. Dia diberkati dengan luar biasa sampai hidup berkelimpahan. Di tengah kelimpahannya, ia selalu teringat akan satu hal, rumah Tuhan. Sebagaimana tercatat dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 1 hingga 4. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras
Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Nathan demikian, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Coba Anda bayangkan, jika Anda menjadi Raja Daud yang memiliki kerinduan yang terpuji, yang dipandang baik oleh Tuhan, yaitu mendirikan rumah bagi Tuhan. Tetapi Raja Daud itu tidak diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membangun. Kesempatan malah diberikan kepada Salomo, anaknya, yang meneruskan tahta kerajaannya. Karena Daud sangat mengasihi Tuhan, sehingga meskipun tidak berkesempatan untuk mendirikan rumah Tuhan secara langsung, ia tetap membantu dengan mempersiapkan bahan bagi pembangunan bait Allah, rumah Tuhan. Daud melakukan banyak persiapan demi pembangunan rumah Tuhan, termasuk dalam bentuk materi. Daud memberikan apa yang ada padanya untuk proyek besar itu, karena menyadari hidupnya bisa berakhir setiap saat. Semua harta miliknya harus ditinggalkannya tanpa kecuali, dan tidak satupun yang dapat dibawa ke alam baka. Daud memegang kesempatan untuk memberi sebisa mungkin dan sebanyak mungkin. Ini merupakan salah satu cara bagi kita untuk menghargai berkat dan anugerah Tuhan. Dengan memelihara sikap demikian, kita dapat terhindar dari rasa entitlement, yaitu merasa berhak atas berkat yang diterima, yaitu semua yang Tuhan berikan kepada kita bukan hasil dari apa yang kita kerjakan. Ingatlah pesan Tuhan yang tercatat dalam Ulangan pasal 8 ayat 17 hingga 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Dengan selalu mengingat semua berkat yang dimiliki adalah pemberian Tuhan, maka ketika kesempatan ditawarkan untuk memberi dan menjadi saluran berkat, harus kita hargai dengan siap menangkap kesempatan itu, mempergunakan dengan maksimal kesempatan yang tersedia. Sejatinya, apa yang kita tabur atau berikan kepada Tuhan dan kerajaannya, tidak ada satupun yang sia-sia. Karena itu dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, saat kesempatan memberi dan menjadi berkat Tuhan adakan bagi kita, jangan sampai kita tidak peka. Jangan pula menunda-nunda, sebaliknya lakukanlah segera dengan penuh hikmat dan iman, karena tidak harus menunggu sampai memiliki A, B, C baru bersedia memberi dan menjadi berkat. Sekali bersikap demikian, maka banyak kesempatan bisa berlalu dan mengakibatkan kita membangun kebiasaan yang tidak mau peka-peka lagi, lalai menangkap kesempatan, atau sengaja membiarkan banyak kesempatan berlalu begitu saja. Jika demikian, sebenarnya kita sedang memupuk penyesalan berkepanjangan di akhir hidup kita nanti. Seorang hamba Tuhan diberi kesempatan berkhotbah di kamp pengungsi di satu negara. Selesai berkhotbah, ada juga kesempatan memberi kolekte, persembahan, layaknya ibadah di gereja. Saat kantong kolekte berada di hadapan seseorang pria yang tampangnya tampak seperti orang kaya, orang berada,
Namun apa daya, sudah berstatus pengungsi yang mencucur air mata menatap kantong kolektif itu karena tidak memiliki uang sama sekali untuk memberi. Selesai berkhotbah, pendeta mendekatinya. Ia pun bercerita kepada pendeta tersebut, dulu saya adalah orang yang kaya raya di negara asal. Di masa-masa yang melimpah itu, saya tidak pernah tergerak untuk memberi, mendukung pekerjaan Tuhan. Sekarang, saya berniat memberi, namun semua harta saya sudah lenyap. Tidak ada lagi uang yang tersisa, bahkan gigi emas pun yang terpasang diambil dengan paksa. Sungguh miris mendengar cerita semacam ini. Sungguh benar ungkapan memberi itu adalah kesempatan. Memberi itu adalah kasih karunia Tuhan. Kita semua diselamatkan, diperbaharui, dan diberkati untuk menjadi berkat dalam setiap musim hidup kita. Jika diberi kesempatan untuk memberkati dalam hal materi, lakukanlah. Tetapi ada kalanya kesempatan untuk memberi secara immateri atau non-materi. Tergantung kesempatan bagaimana yang diberikan Tuhan dan bagaimana Tuhan memimpin kita untuk melakukannya. Kita juga bisa memberi dengan menjadi dampak melalui perkataan, melalui kasih, perhatian, peduli terhadap sesama. Kita juga dapat memberi dorongan dan kekuatan kepada orang-orang lain melalui kesaksian pribadi tentang perjalanan iman kita bersama Tuhan. Menemani mereka yang sedang berduka, mendoakan yang berada dalam kesulitan, atau bahkan sekedar hadir dan mendengarkan orang-orang yang membutuhkan teman bicara. Selama masih diberi kesempatan, apapun yang kita miliki saat ini seharusnya dapat kita pergunakan sebagai sumber daya untuk dapat kita menjadi berkat bagi orang lain. Yang terpenting adalah kita harus menghargai, kita harus bersedia, kita mau mencari, melihat dengan jeli, kita harus mendapatkan, memegang, pergunakan kesempatan yang ada agar dapat menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Dengan demikian, ketika saatnya tiba Tuhan memanggil kita pulang, dapat kita lihat kembali hidup kita yang sudah dijalani tanpa ada penyesalan, sebab kita telah mempergunakan setiap kesempatan yang diberikan Tuhan untuk menaati kehendak-Nya, yaitu bekerja memberi buah, seperti yang dikatakan Paulus dalam Filipi pasal pertama ayat 22a, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Pilihan ada di tangan kita semua. Selama masih ada hari ini, berarti Tuhan masih memberi kesempatan. Mungkin tampaknya seperti hal kecil, namun siapa tahu hal kecil itu kelak bisa berdampak besar. Bisa jadi perbuatan baik yang kita lakukan dapat menjadi inspirasi bagi orang-orang sekitar kita, menjadi teladan bagi mereka yang menerima kebaikan, agar mereka juga turut melakukan kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Mari kita kembali kepada fokus yang benar dengan menghargai dan memaksimalkan setiap kesempatan yang diberikan Tuhan. Jangan lagi sibuk membandingkan hidup sendiri dengan orang lain, lalu merasa diri lebih pantas diberkati, lebih layak terima promosi, dan lain sebagainya. Padahal hanya Tuhanlah yang berhak menentukan kepada siapa Ia mau mencurahkan berkat dan kasih karunia-Nya. Haruslah kita berbahagia ketika melihat orang lain mendapat promosi tanpa harus berusaha menjatuhkan mereka. Berbahagialah ketika melihat orang lain diberkati tanpa harus mencari kesalahannya dan merasa diri kita lebih pantas untuk diberkati.
Berbahagialah jika kita melihat orang lain berbahagia, karena berikutnya adalah giliran kita yang berbahagia. Setiap orang memiliki perjalanan dan tantangan hidupnya masing-masing yang berbeda-beda. Daripada sibuk membanding-bandingkan diri, adalah jauh lebih baik jika kita memaksimalkan hidup sebagai kesempatan untuk bertumbuh bersama di dalam kasih, saling mendukung dalam pekerjaan Tuhan, sehingga dapat mengalami keberhasilan di dalam Tuhan secara bersama. Apapun dan bagaimanapun kehidupan kita jalani saat ini, baik itu sebagai seorang pelajar, karyawan, pengusaha, ibu rumah tangga, atau yang lainnya, lakukanlah peranan kita, fungsi kita dengan maksimal. Jadilah yang terbaik. Tak pernah kita tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan, apalagi besok atau lusa. Jika kita diberikan kesempatan untuk hidup hingga saat ini, teruslah berkarya, hasilkanlah buah melalui kehidupan kita. Hidup ini adalah kesempatan sekali pakai. Pergunakanlah dengan baik agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Jangan sampai kita menghabiskan hari-hari hidup kita hanya untuk sesuatu yang lenyap sekejap. Memang kita tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan sempurna. Ada kalanya, baik disengaja ataupun tidak, mengabaikan kesempatan sehingga berlalu. Meskipun demikian, janganlah itu membuat kita menjadi kapok, trauma, atau terintimidasi. Selama masih ada napas hidup, berarti masih ada kasih karunia dan kesempatan yang Tuhan berikan. Janganlah takut karena kita tidak berjalan sendirian. Jangan tidak percaya, jangan menganggap remeh, jangan minder, tapi juga jangan menjadi angkuh atau suka menghakimi. Atas semua yang ada pada kita, haruslah kita sadari, semuanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Jalanilah kehidupan ini dengan peka untuk melihat, menangkap, dan mempergunakan dengan maksimal setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, senantiasa Tuhan menguatkan dan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ketahuilah bahwa ada hidup dan ada upah yang kekal menanti kita semua di dalam kekekalan di surga. Tuhan memberkati. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pesan-pesan-Mu yang telah kami dengarkan dan disampaikan. Tuhan, tolong kami Tuhan supaya senantiasa menghargai setiap kesempatan yang ada, khususnya minimal dalam hal-hal pemuasan atau pemenuhan kekosongan batin oleh Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup menyelamatkan, mengampuni dosa, bahkan memberikan jaminan hidup kekal. Lebih dari itu, Tuhan, kami juga harus menghargai kesempatan hidup di dunia ini, karena kami tahu sangat terbatas kesempatan hidup di dunia ini. Dan setelah kami menghargai kesempatan demikian, kami juga harus menghargai kesempatan untuk bisa melayani Tuhan, dan kesempatan untuk bisa kami memberi, tidak hanya kepada Tuhan, juga kepada sesama. Dengan demikian Tuhan, kami menjadi orang yang bijak, hidup berkenan kepadamu, tidak menyia-nyiakan dan tidak mau membiarkan kesempatan yang Tuhan berikan berlalu dengan sia-sia. Melainkan kami pergunakan dengan maksimal setiap kesempatan yang telah kami raih, kami pegang dan kami pergunakan dengan maksimal, supaya hidup kami tidak pernah akan sama lagi. Hidup kami akan menjadi berarti, bernilai, berbobot, bahkan bisa berdampak dan memuliakan nama-Mu, berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, sempurnakan semua apa yang telah kami dengarkan, dan biar kami merenungkannya, dan kami bertekad untuk menaati dan melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan nyata kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang perkasa, nama yang berjasa, nama yang luar biasa, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ya, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat bagi Anda sekalian. Pertama-tama saya akan mendoakan bagi Anda yang mengalami gangguan yang namanya autoimun. Apapun tanda-tanda yang engkau alami, mari kita berdoa. Hanya Tuhan yang sanggup menolong, dan kita percaya, dengan percaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Taruh dua tangan di dadamu, dan kita berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami autoimun. Tuhan, Engkau sanggup memperbaiki seluruh sistem tubuhnya, darahnya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan autoimun, dengan segala akibat-akibat yang sudah mereka alami. Mohon kasih karunia-Mu Tuhan, dan kami pegang janji-Mu. Jika kami percaya, kami akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Nyatakan mujizat Tuhan. Sembuhkan. Dalam nama Yesus. Tak mungkin bagi manusia, tidak demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan dan mungkin bagi orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat. Haleluya, amin, haleluya. Doa untuk Anda yang sudah divonis kena lupus, berabe, pengobatan panjang, bahkan sangat repot sekali. Kita berdoa jangan putus asa. Bagi Tuhan tidak mustahil. Orang mati aja bisa dibangkitkan. Orang sakit kanker bisa disembuhkan. Taruh dua tanganmu di atas dadamu. Percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan, kami doakan Tuhan, mereka yang sudah divonis berpenyakit lupus secara kedokteran, repot, susah, lama, dan segala eksesnya dia alami, sangat-sangat menderita. Tapi kami percaya Tuhan, belas kasihan kemurahan-Mu atas orangnya. Kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kami berdoa Tuhan, sembuhkanlah Tuhan. Dalam nama Yesus, lupus disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya.
Amin. Saya doakan yang menderita hepatitis B. Bahkan keturunanmu juga mengalami hal yang sama. Kita doa, minta kasih karunia Tuhan, putuskan kutukan hepatitis B ini, sembuh, engkau sembuh, anak-anakmu pun sembuh. Taruh dua tanganmu di atas dadamu, kita berdoa, Tuhan, kami percaya dan mohonkan Tuhan, kuasa mujizat-Mu dinyatakan. Mereka mengalami penyakit hepatitis B. Bahkan keturunannya pun mengalami. Mohon kasih karunia-Mu. Sekalipun mereka sudah mencobanya, berobat, dan terus-menerus hingga saat ini. Mohonlah Tuhan, saat ini juga kami doakan, sembuhkan mereka dengan mujizat-Mu. Kuasa-Mu nyatakan, dia boleh sembuh dari hepatitis B bersama keturunannya juga sembuh dalam nama Yesus. Kami terima mujizat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Anda yang mau menjual rumah dan tanah yang sampai hari ini masih belum terjual dan engkau sangat membutuhkan penjualan itu segera terjadi. Taruh dua tanganmu dia saudaramu berdoa. Kami doakan Tuhan yang bergumul untuk penjualan tanah beserta rumahnya yang sampai hari ini belum terlaksana. Kami doakan mohon belas kasihan-Mu, kasih karunia-Mu atasnya. Engkau tahu kebutuhannya, mereka butuh segera menjual tanah dan rumah tersebut. Mari Tuhan, bagi manusia tidak mungkin, bagi Engkau selalu mungkin. Buka jalan, nyatakan mujizat, lakukan mujizat, dan segera penjualan terjadi. Tanah beserta rumahnya boleh terjual segera dengan harga yang pantas, dan anakmu boleh diberkati dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, kami terima mujizat terjadi. Haleluya. Amin. Haleluya. Kelenjar getah bening, walaupun sudah operasi, sudah treatment, pengobatan, tapi masih tetap belum sempurna engkau rasakan. Taruh dua tangan di dadamu, kita doakan, mari Tuhan sembuhkan kelenjar getah bening yang mengganggu kesehatannya, sembuhkan dia. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Engkau semuanya mungkin. Sembuh Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Terakhir, saya doakan untuk Anda yang tekanan darah tinggi. Minta Tuhan berkasih karunia. Tekanan darahmu habis didoakan, nanti sebentar lagi engkau timbang, tekanan darahmu sudah turun, dan kau jaga makan, dan kemurahan Tuhan terjadi atas hidupmu, dan tekanan darah tinggimu sembuh. Taruh dua tanganmu di darahmu. Tuhan, kami doakan untuk mereka yang menderita tekanan darah tinggi. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Setelah didoakan saat ini, mujizat terjadi. Dia akan timbang tekanan darahnya dan mendapati Tuhan bekerja dengan ajaib. Sembuhkan tekanan darah tingginya sehingga tensi darahnya menjadi normal dan seterusnya. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami terima mujizat. Haleluya. Amin. Dan mari kita bawa semua pergumulan, kerinduan, masalah yang Anda sedang alami dan gumulkan di hadapan Tuhan. Saya sehati dengan Anda ungkapkan sama Tuhan, dan biar Tuhan buka jalan, lakukan mujizat
dengan caranya yang ajaib. Taruh dua tanganmu di atas saudaramu. Tuhan, kami doakan sehati sepakat dengan mereka yang membawa semua permasalahan, pergumulan, keperluan, kerinduan, bahkan segala tantangan, cobaan, ujian yang mereka hadapi, baik secara fisik, rohani, jiwani, keuangan, maupun pekerjaan, usaha, materi, hubungan, maupun kerinduan-kerinduan lain. Mari Tuhan, lakukan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau berjanji Tuhan, dua orang sepakat minta apapun juga dalam nama Yesus, Engkau mendengar, Engkau menggenapi, dan kami menerima jawaban doa dalam nama Yesus. Kami terima pertolongan-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Dengan demikian kita akan akhiri acara All by Grace kali ini, dan kita akan sama-sama terima berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu. Seluruh acara telah Engkau pimpin, dan kami akhiri sampai di sini program All by Grace episode ke-190, dan kami siap diberkati Tuhan untuk kembali Jumat mendatang pada episode yang akan datang. Tuhan, mari berkati umat-Mu. Tadakan tangan-Mu, bukakan hatimu. Kiranya kasih setia dan kemurahan Allah Bapa, kuasa yang ajaib dalam nama Yesus, serta urapan Roh Kudus dengan pewahyuan kebenaran yang senantiasa Dia lakukan, akan menjadi berkat bagi engkau dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Semua kita yang percaya terima berkat Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin, haleluya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa Jumat mendatang pada jam yang sama 18.30. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. All by Grace.